Shalom, selamat pagi Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu lagi di Renungan Pagi HKBP Denpasar. Untuk edisi hari ini, Rabu 21 September 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Ngài Marsinon yang muluku diigil Yesusi marang di dia peamu ruigoti tiu Marsinon yang idoni Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Di dalam bahasa Batak dikatakan, unang mahu rohani halak midaho, siala ha posoon mi. Alai gabetiruan ni akkana porsea maho di pakkatayon, di parangi, di holong ni roha, di ha porsiaon, nang di hatomanon. Demikian firman Tuhan. Amanginang firman ini, ayat ini sering kali dipakai oleh anak-anak muda untuk meneguhkan dirinya atau peneguhan kepada orang-orang muda. Tapi apakah ayat ini hanya berlaku untuk orang-orang muda? Kita lihat dulu konteksnya. Pada saat itu Amanginang di zaman Yesus, kalau kita ingat Yesus itu dibaptis pada usia 30 karena kepercayaan orang-orang Yahudi adalah bahwa orang-orang yang boleh menjadi rabi, yang bisa menjadi guru, itu adalah orang-orang yang sudah dibaptis dan sudah berusia 30 tahun. Namun pada saat itu ketika Yesus mengutus Timotius, dia masih berumur 20 awal, berusia 20 tahun awal. Jadi banyak orang-orang Kristen Yahudi yang memandang rendah Timotius ini. Jadi mereka menganggapnya masih terlalu kekanak-kanakan kah? Atau dia belum dewasa kah? Atau belum layak menjadi seorang pengajar kah? Jadi ini berpengaruh setidaknya kepada kepercayaan diri Timotius untuk memimpin jemaat atau mengabarkan kabar baik. Sedangkan orang-orang yang diajarnya adalah orang-orang yang sudah berusia, yang sudah tua, sudah berumur, sudah berkeluarga. Tapi Rasul Paulus kemudian mengingatkan, menguatkan Timotius agar dia jangan menjadi, kepercayaan dirinya jangan menjadi berkurang, agar semangatnya jangan menjadi kendur hanya karena masalah usia. Dia katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Sekilas, kalau kita pakai bahasa negatifnya, counternya, berarti jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan dalam ini. Nanti sesudah tua, baru boleh silakan, begitu. Namun bukan begitu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Jadi ayat ini bukan hanya untuk orang muda. Ini berguna untuk semua orang. Ini berguna untuk semua pekerjaan juga. Karena yang
Premis keduanya tadi, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Hanya saja waktu itu Timotius merasa tidak percaya diri karena dia muda. Sebaliknya, ada orang-orang tua yang berbicara tapi tidak didengarkan oleh orang-orang muda. Asomei sidang yatu si hobei. Sudahlah, kau tidak paham lagi itu. Kau sudah orang dulu, kata orang-orang muda kepada orang-orang tua. Jadi tidak didengarkan justru karena dia sudah tua maka tidak didengarkan lagi oleh orang-orang muda. Maka kita juga akan katakan, firman Tuhan juga akan katakan kepada para orang tua, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena ketuaanmu. Karena mungkin mereka menganggap kau sudah kolot, kau ketinggalan zaman. Tapi tetaplah jadi teladan dalam tingkah laku, dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam kasih, dalam kesucian. Orang tua pun bisa dalam tahap itu. Sekarang ke pekerjaan. Ada orang juga yang merendahkan orang lain karena pekerjaannya. Katakanlah misalnya asisten rumah tangga. Misalnya. Katakan tukang cuci misalnya. Atau pekerjaan-pekerjaan yang biasa dipandang sebelah mata oleh orang-orang lain begitu. Jadi dia merasa kurang percaya diri untuk mengingatkan orang lain ketika ada yang melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ini pun berlaku untuk saudara, untuk jemaat yang demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena pekerjaanmu dianggap lemah oleh orang lain. Jadilah teladan dalam perkataan. Itu intinya. Bukan mudanya, bukan pekerjaannya, bukan tuanya, bukan usianya, bukan statusnya. Tapi yang mau ditekankan adalah, jadilah teladan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena statusmu, karena umurmu, karena kekayaanmu, ekonomimu, atau yang lain-lain. Tapi jadilah teladan. Siapapun kau, apapun pekerjaanmu, berapapun usiamu, apapun jabatanmu, jadilah teladan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucian. Kita diingatkan kembali, semua kita. Jangan sampai ada yang merendahkan kita dalam penyampaian firman. Kita semua bisa, kita semua mampu, kita semua harus percaya diri. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Tapi marilah lebih dahulu menjadi teladan dalam hal-hal yang tadi, hal-hal yang baik itu. Demikian firman Tuhan, amin, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali agar kami dapat menjadi teladan dalam setiap perbuatan-perbuatan baik. Untuk itu Tuhan, apapun pekerjaan kami, apapun status sosial kami, berapapun usia kami, kiranya Tuhan tetap berkati kami melalui Roh Kudus-Mu, kuatkan kami, agar kami mampu menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami dalam hal-hal perbuatan baik. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kiranya Engkau sertai kami, jauhkan mara bahaya, lindungi kami tetap dalam sukacita yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita untuk pagi ini, Amanginang. Selamat beraktivitas, sampai jumpa di esok hari. Tuhan memberkati. Horas. Yesus